Oke, kali ini kita coba jadi detektif yuk. Kita bakal selidiki satu metode yang keren banget buat ngerti kenapa sih sebuah insiden atau kecelakaan itu bisa terjadi, namanya ICAM. Coba bayangin deh, kalau ada kecelakaan, apa sih reaksi pertama kita? Biasanya kan langsung, wah, ini salah siapa? Tapi pertanyaannya, emang benar itu cara yang paling tepat? Nah, dari pertanyaan tadi kita masuk ke skenario yang paling umum. Begitu ada insiden, tekanannya langsung tinggi kan? Semua orang sibuk mencari siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. Padahal kalau kita cuma fokus nyalahin satu orang, kita sering banget kehilangan gambaran besarnya. Akar masalahnya jadi nggak kelihatan. Makanya kita butuh cara pandang yang, ya, beda. Oke, cara pandang baru ini bisa kita mulai dengan sebuah analogi visual yang kuat banget. Namanya teori keju Swiss. Pernah dengar? Jadi apa sih model keju Swiss ini? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah sistem itu kayak tumpukan keju lembaran. Nah, setiap lembar keju itu adalah satu lapisan pertahanan atau proteksi. Nah, namanya juga keju Swiss, pasti ada bolong-bolongnya kan? Lubang-lubang ini mewakili kelemahan di setiap lapisan pertahanan tadi. Insiden atau kecelakaan itu terjadi, nah ini kuncinya, saat lubang-lubang di tiap lapisan keju itu pas banget segaris. Akhirnya, bahaya bisa lolos menembus semuanya. Lapisan pertahanan ini bisa macam-macam loh, mulai dari kebijakan perusahaan yang paling atas, kondisi lingkungan kerja, sampai ke tindakan individu atau tim di lapangan. Jadi kelihatan kan, kalau ada kegagalan, itu bukan salah satu titik doang, tapi masalah di seluruh sistem. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kecelakaan itu disebabkan oleh lubang-lubang yang segaris, gimana dong cara kita nemuin lubang-lubang itu? Nah, disinilah kita kenalan sama metode investigasi yang namanya ICAM. ICAM atau Incident Cost Analysis Method ini adalah metode yang sistematis banget buat menyelidiki insiden. Dasarnya yaitu tadi, model keju Swiss. Fokusnya bukan buat cari siapa yang salah, tapi buat perbaikan di level organisasi. Jadi, kalau kita balik lagi ke analogi detektif di awal, ICAM ini ibarat buku panduan investigasinya. Ini adalah proses yang terstruktur buat nemuin dan menganalisis setiap lubang di semua lapisan keju pertahanan kita. Terus, gimana sih proses investigasi pakai ICAM ini? Kayak detektif beneran, langkah pertamanya adalah mengumpulkan semua petunjuk yang ada. Secara garis besar, prosesnya tuh ada 6 langkah. Ini adalah sebuah perjalanan yang sistematis, mulai dari ngumpulin bukti di lapangan, sampai akhirnya kita bisa bikin rekomendasi perbaikan yang jelas dan konkret. Nah, biar nggak ada yang kelewat pas ngumpulin bukti, para investigator ini pakai kerangka kerja yang namanya PO. Ini singkatan dari people atau orangnya, environment atau lingkungan, equipment atau peralatan, procedures atau prosedur, dan organization atau organisasinya. Lengkap banget kan? Setelah semua data PIPO tadi kekumpul, datanya kan pasti berantakan tuh. Nah, makanya dipakai alat bantu kayak pohon insiden atau bagian peristiwa ini, buat menyusun semua kepingan puzzle jadi satu cerita yang utuh. Jadi kita bisa lihat urutan kejadiannya dengan jelas. Oke, semua petunjuk udah rapi tersusun. Sekarang, saatnya pengungkapan terbesar. Kita masuk ke fase analisis data. Jadi apa sih sebenarnya biang keladinya? Nah, ini yang penting. Jawabannya itu bukan siapa, tapi apa. Analisanya dimulai dari yang paling atas, yaitu faktor organisasi. Ini adalah akar masalahnya loh, kebijakan, budaya, aturan main yang nggak kelihatan, yang tanpa sadar justru jadi panggung buat terjadinya kegagalan. Turun satu level, kita lihat kondisi tugas dan lingkungan. Maksudnya gimana? Ya ini soal situasi spesifik saat kejadian. Peralatan yang dipakai gimana, tekanan kerja saat itu seperti apa, kondisi cuaca, dan lain-lain. Lalu kita sampai di tindakan individu atau tim. Nah, ini biasanya yang paling kelihatan mata, yang seringkali langsung dituding sebagai penyebab. Padahal, seringkali ini cuma gejalanya aja, bukan penyakit utamanya. Dan terakhir, kita identifikasi pertahanan yang absen atau gagal. Ini adalah jaring pengaman yang entah kenapa nggak ada, atau ada tapi nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Prosedur yang dilanggar, alat pelindung yang rusak, dan semacamnya. Nah, inilah dia, momen ahanya. Bagan lengkap ICAM ini menunjukkan semua koneksinya. Kita bisa lihat benang merahnya. Dari satu tindakan kecil di lapangan, ditarik mundur terus sampai ke akar masalahnya di level kebijakan organisasi. Semuanya jadi kelihatan jelas.
Tapi, investigasi detektif ini nggak berhenti cuma sampai nemuin penyebab. Kasusnya baru benar-benar selesai kalau kita sudah punya solusi untuk mencegah kejahatan yang sama terulang lagi di masa depan. Nah, untuk menentukan solusi mana yang harus didahulukan, kita bisa pakai matriks sederhana ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa fokus ke perbaikan yang dampaknya paling besar untuk keselamatan, tapi dengan usaha atau biaya yang paling masuk akal. Karena pada akhirnya, inti dari semua ini bukanlah soal cari-cari kesalahan. Tujuannya adalah belajar. Seperti kutipan ini bilang, mengalami kecelakaan itu musibah, tapi kalau kita nggak belajar apa-apa dari situ, nah itu baru nggak bisa dimaafkan. Jadi, memahami sebuah kegagalan itu adalah langkah pertama untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih aman untuk kita semua.